Selamat malam, Suster, Bapak, Ibu. Minta maaf sekali lagi ada keterlambatan dan sedikit error, dan semoga dapat dimengerti. Tapi semua bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, jelas, Oke. Pastor. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama sesungguhnya tentang kehidupan Santa Rita dari Kasia. Dan kita mengambil tema bersama permenungan kita dengan judul Antara Cinta dan Salib. Tentu ketika saya berbicara tentang cinta dan salib ini sangat berhubungan dengan Santa Rita, ya. Santa Rita bagi kami dalam keluarga Agustinian itu melihat Santa ini sebagai seseorang yang sangat spesial. Bahkan kita menyebut dia sebagai Saint of Impossible, ya. Nanti kita akan belajar bersama mengapa kita menyebut dia sebagai Saint of Impossible. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa berjalan dengan lancar. Saya hanya mau menunjukkan apa yang sedang terjadi di biara kami. Video ini jalan. Bapak Ibu bisa melihat videonya. Ya, jalan, Pastor. Oke, video ini berada di Kapela Relikwi di Cebu, di gereja kami, di kapela kami, di biara kami. Dan ini adalah kapela relikwi pertama di Asia. Dan di dalam kapela ini ada sekitar 1000 relikio, baik biasanya kelas 1 dan kelas 2, ya. Kalau kita melihat di situ, bagian depan itu, bagian atas ada 12 rasul, ya. Nanti ada bagian bawahnya bapak-bapak gereja, dan ini bahkan sampai di atap sebenarnya. Kalau kita melihat ini bahkan sampai di atap, ya. Ini reliknya. Ada ribuan reliks yang kita siapkan di kapela relikwi kita, ya. Santa Rita tentu agak susah untuk mendapatkan relik kelas 1, tetapi kita mempunyai relik kelas 1 yang diambil dari jarinya, ya. Hanya jarinya, sedikit tulang yang kita dapat dari relik Santa Rita. Dan semua yang lain ini adalah relik kelas 1, ya. Relik kelas 1 baik rambutnya, baik tulangnya. Sedangkan di depan ada relik Santo Yosef dan Santa Maria. Itu reliksnya tongkat dan sedikit tongkat dan jubah Santa Maria atau pakaian yang dipakai oleh Santa Maria pada saat itu yang masih kita dapat dari Roma, dari Vatikan. Ini semua reliks, jadi saya akan mempercepat bagaimana reliks-reliks ini begitu banyaknya, hanya mau menampakkan kepada Bapak Ibu betapa banyaknya orang kudus yang dihormati, yang dipilih. Ini Santa Rita. Kita menggunakan Santa Rita sebagai model dalam kapela ini. Nanti kita bisa melihat ada beberapa, ini Santa Rita. Ini adalah replika Santa Rita yang dibuat di bawah kaki altar. Ini adalah disematkan dengan reliks salah satu. Ya. Ada patung replika Santa Rita di bawah peti yang disimpan di bawah altar. Ini akan dikeluarkan hanya pada saat tanggal 22 Mei. Kita lihat ini ada persiapan untuk
perayaan Santa Rita. Dan waktu saya bertugas sini ada jutaan intensi yang dipersembahkan untuk Santa Rita, intensi untuk kesembuhan atau apapun yang begitu banyaknya, ya, jutaan intensi, dan semua intensi itu masih ada sampai sekarang yang disimpan di dalam Santa Rita, di tempat Santa Rita. Semua intensi disimpan, tidak dibuang, ya. Intensi-intensi itu tetap ada sampai sekarang, ya. Jadi intensi yang udah berapa tahun pun tetap ada. Ini ada prosesi ketika perayaan Santa Rita dikeluarkan dari replikanya, dikeluarkan dari petinya. Biasanya ada ribuan orang yang datang untuk merayakan perayaan Santa Rita, ya. Jadi ini. Oke, saya lanjutin aja, nanti filenya sudah saya kirim, nanti bisa dilihat atau dibagikan. Oke. Oke. Video tadi atau foto-foto tadi hanya sebuah gambaran bahwa gereja itu kaya akan Orang Kudus, ya. Gereja itu kaya akan Orang Kudus. Dan tentu kita bukan hanya ratusan atau ribuan Orang Kudus, tetapi ada jutaan Orang Kudus. Dan tentu tidak semua Orang Kudus itu yang kita kenal itu dikanonisasi. Dan mungkin ada sebagian Orang Kudus yang adalah anggota keluarga kita sendiri, ya, yang tidak dikanonisasi atau tidak dikenal oleh gereja, tetapi mereka sudah mengalami sukacita bersama Allah di surga. Dan mari kita coba lihat bagaimana kehidupan awal Santa Rita, ya. Santa Rita lahir pada abad ke-14 dengan nama Margherita Lotti, sesuai dengan nama marga bapaknya, ya. Dia berada di sebuah kota di Roccaforena di Italia. Pernah mempunyai seorang suami bernama Paolo Mancini dan 2 orang anak, serta dia punya orang tua bernama Antonio dan ibunya Amata Ferry. Ya, ini hanya sebuah biodata singkat. Oke, kita melihat bagaimana kehidupan Santa Rita pada awal-awal, ya, bahwa orang tua Santa Rita adalah orang Katolik yang taat, orang Katolik yang setia, ya. Dan begitu setianya orang tuanya kepada iman Katolik, kepada Kristus, ya, bahwa digambarkan, itu diceritakan bahwa pada saat pembaptisan Santa Rita itu dikelilingi oleh segerombolan lebah putih, ya, yang masuk dan keluar dari mulut, ya. Mulut Santa Rita ini sangat luar biasa, ya, pada saat itu. Itu diceritakan bagaimana lebah-lebah putih ini, yang kita lihat kan bukan lebah putih di sekeliling kita, tapi lebah putih ini hadir pada saat pembaptisan Santa Rita yang keluar, ya, dari mulutnya. Nah, ini sudah orang tuanya ketika melihat ini, orang tuanya sudah berpikir bahwa ada sesuatu yang akan terjadi pada Santa Rita di kemudian hari. Jadi orang tua sudah mengetahui apa yang akan terjadi dengan Santa Rita. Nah, dan Santa Rita pada usia mudanya, masih dari awal ketika ia masih anak-anak, bahkan ketika ia masih berumur 12-13 tahun, dia sering mengunjungi biara para suster yang pada saat itu di Roccaforena adalah biara suster Agustinian. Ya. Karena kecintaannya dia kepada Kristus, pada usia muda inilah dia meminta orang tuanya untuk masuk suster. Ya, sekitar umur belasan tahun waktu itu, ya. Sekitar kita lihat di sini saja dia menikah sekitar pada usia 12 tahun sampai 14 tahun pada saat itu, ya. Tetapi orang tuanya tidak setuju untuk masuk biara.
kalau orang tuanya menjodohkan Rita muda ini dengan seorang bangsawan, ya, seorang bangsawan. Dan dari pernikahannya, Santa Rita mempunyai 2 orang anak laki-laki kembar. Nah, lalu apa yang menarik dari peristiwa ini? Bahwa suaminya itu adalah orang yang tidak taat. Orang dikatakan di sini, saya mengatakan di sini, bagaimana Santa Rita mengalami salib yang sangat luar biasa pada awal-awal kehidupannya. Ya, mulai dari penolakannya, saya melihat pertama dari penolakan orang tuanya terhadap keinginan Santa Rita untuk menjadi suster. Tetapi sebelum kita melihat salib Santa Rita, mari kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman cinta Santa Rita dalam kehidupannya yang membuat dia memahami bahwa salib yang dia pikul itu bukanlah sebuah penderitaan, tetapi sebuah cinta. Sehingga saya akan memulai dengan bagaimana rasa cinta dalam diri Santa Rita itu yang membuat salib yang ia pikul menjadi sebuah perjalanan cinta baginya. Oke. Pertama, Santa Rita adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan yang sudah dimulai dari masa mudanya. Atau dengan kata lain, sejak kecil orang tuanya sudah menuntun, membimbing Santa Rita untuk dekat dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tua Santa Rita adalah orang yang sangat setia dan tekun kepada Tuhan. Rasa cinta ini tumbuh terus-menerus sampai pada sebuah kerinduan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang biarawati. Kita membayangkan bagaimana seorang anak muda yang berumur belasan tahun, kalau kita hitung dalam usia kita saat ini adalah usia SD, tetapi sudah punya kerinduan untuk menjadi biarawati. Ini sesuatu yang luar biasa, yang mungkin pada saat itu Santa Rita mengalami yang kita sebut dengan beatific vision, di mana ia mempunyai sebuah penglihatan, bukan penglihatan mata tapi penglihatan batin antara dirinya dengan Allah. Sehingga ada sebuah kerinduan, ada sebuah cinta yang begitu mendalam dari Santa Rita muda ingin menjadi seorang biarawati. Yang berikut, Santa Rita adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya dari perjalanan kehidupan Santa Rita, nanti kita bisa melihat ada sebuah kisah-kisah menarik dari Santa Rita. Bagaimana Santa Rita ini bertumbuh dari sebuah keluarga pendoa yang luar biasa. Pertama, ketika Santa Rita menikah, dia berjumpa dengan seorang suami yang dikatakan sebagai suami yang sangat keras, suami yang temperamen, suami yang ringan tangan, suami yang tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Santa Rita ketika mengalami berjumpa dengan seorang suami yang hampir sekitar 18 tahun, ya hampir sekitar 18 tahun, Santa Rita setia untuk berdoa bagi pertobatan suaminya. Ya. Dan akhirnya bahwa suaminya mengalami pertobatan. Ya. Suaminya mengalami pertobatan. Walaupun akhirnya nanti ia harus memikul sebuah salib besar bahwa ia mengalami suatu peristiwa di mana suaminya dibunuh. Ya. Dibunuh setelah pertobatan. Ini bagi saya, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Mengapa terjadi pembunuhan setelah pertobatan, bukan sebelum pertobatan? Inilah yang kita katakan bahwa Santa Rita adalah seorang santa yang dikatakan saint of impossible. Kenapa? Dia menginginkan bahwa suaminya kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan kudus. Ini yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi setelah peristiwa pembunuhan
suaminya. Kedua anaknya ingin membalas dendam. Membalas dendam. Hal yang sama yang dilakukan oleh Santa Rita adalah ia berdoa bagi anaknya agar anaknya itu tidak membalas dendam. Dan mungkin cara doa Santa Rita itu sangat luar biasa yang mungkin susah didoakan oleh kita. Apa yang didoakan oleh Santa Rita pada saat itu? Ia mengatakan, Tuhan, biarkanlah Engkau mengambil kedua anakku, supaya mereka tidak mati dalam dosa. Dan Tuhan mengabulkan permohonan Santa Rita. Kedua anaknya akhirnya mengalami kematian. Mungkin bagi kita ini adalah sebuah suatu peristiwa sedih. Tetapi di sisi lain, Santa Rita melihat ini sebagai sebuah kemenangan, sebagai sebuah sukacita. Karena apa? Dia tidak menginginkan anaknya jatuh di dalam dosa. Tapi ia ingin anaknya hidup di dalam kesucian. Maka doa Santa Rita bukanlah sebuah doa pembunuhan, tetapi doa memohon kesucian bagi anaknya. Dan Allah mengabulkan permohonan Santa Rita supaya kedua anaknya ini tidak jatuh dalam dosa, seperti hal yang sama terjadi pada suaminya. Dan akhirnya kedua anaknya meninggal. Lalu setelah kedua anaknya meninggal, ada sesuatu yang menarik, bahwa kerinduan Santa Rita untuk masuk biara itu terus-menerus ada. Tetapi apa yang terjadi? Pertama, Santa Rita sudah menikah. Tentu tidak diterima pada saat itu. Karena kita tahu ada sebuah kaul, ya, kaul kemurnian. Dan apa yang terjadi? Santa Rita tetap berusaha berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa masuk suster atau masuk biara. Dan kita tahu bahwa biara zaman itu kan semua tembok-temboknya tinggi pada saat itu, karena biara-biara itu harus menghindari dari ada perampokan yang terjadi atau dari orang-orang yang ingin masuk ke dalam biara. Maka tembok-tembok biara pada saat itu tinggi dan bahkan selalu dikunci. Tetapi apa yang terjadi? Santo Agustinus, Santo Yohanes Pembaptis, dan Santo Nicholas Tolentino yang mengantar sendiri Santa Rita masuk ke dalam biara. Ini yang luar biasa. Walaupun pintunya, gerbangnya tertutup, tapi ketiga orang kudus ini mengantar Santa Rita masuk ke dalam biara. Dan tentu pimpinan biara menjadi merasa kaget, kok kenapa Santa Rita ada di dalam. Maka apa yang ketika pimpinan biara atau yang disebut pada saat itu adalah muder, melihat Santa Rita ada di dalam dengan keinginan kerinduan untuk menjadi seorang biarawati, pimpinan biara memberikan sebuah tugas bagi Santa Rita, bahwa jikalau ia mampu mendamaikan keluarganya dengan keluarga Cakui, yang pada saat itu kita tahu bahwa keluarga Cakui inilah yang membunuh suami Santa Rita. Dan kebetulan di dalam biara ini banyak suster-suster dari keluarga Cakui. Dan inilah tugas Santa Rita untuk mendamaikan kedua keluarga ini. Akhirnya setelah sekitar 3 tahun, doa Santa Rita terkabulkan dan akhirnya terjadilah perdamaian antara keluarganya dengan keluarga Cakui, atau dengan kata lain ada beberapa kelompok yang pada saat itu yang mengalami permusuhan didamaikan oleh Santa Rita. Dan tentu ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Hal berikut yang ditugaskan oleh suster adalah suster pada saat itu menyuruh Santa Rita untuk menyiram pohon anggur yang sudah mati. Dikatakan kalau pohon anggur itu hidup, maka dia diterima menjadi seorang biarawati. Dan Santa Rita dengan segala ketulusannya, ia tetap berdoa dan ia tetap menyiram pohon anggur itu. Dan pohon anggur itu sampai sekarang tetap hidup di biara Santa Rita. Sampai sekarang, biara Santo Agustinus. Yang sampai saat ini anggur itu masih hidup. Dan tentu akhirnya
Santa Rita ini diterima di dalam biara ya. Syaratnya itu sangat luar biasa dan begitu banyak syarat. Yang berikut, rasa cinta Santa Rita terus ketika ia menanggung semua rasa sakit yang ia terima ya, dari semua peristiwa, dari penolakan orang tuanya, dikawin paksa, suaminya meninggal, anaknya meninggal, lalu ditolak oleh biara dan segala sesuatu. Apa yang Santa Rita lakukan? Bahwa ia menerima semuanya itu dengan kerendahan hati, dengan ketabahan dan kesabaran. Dan ia tahu bahwa dengan kesabaran ketabahannya dalam doa, Santa Rita memahami bahwa Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doanya. Dan dikatakan bahwa hampir semua yang dialami oleh Santa Rita itu dikabulkan oleh Tuhan. Maka ketika ia di biara, ia menghabiskan seluruh waktunya itu dalam doa kontemplasi, bekerja untuk sebuah perdamaian di wilayahnya. Dan Santa Rita memiliki devosi yang sangat mendalam atau bagi ia sangat apa istilahnya, ia mempunyai devosi yang sangat-sangat mendalam kepada Yesus yang tersalib ya. Maka begitu besar devosinya kepada Yesus yang tersalib, Santa Rita akhirnya menerima stigmata di dahinya. Santa Rita diberikan sebuah tanggung jawab untuk merasakan salib dan luka Kristus. Dan Santa Rita akhirnya memiliki stigmata di dahinya. Ya, ini bagi Santa Rita bukanlah sebuah penderitaan, tetapi ini adalah sebuah sukacita karena ia bisa mengambil bagian dalam penderitaan dan dalam luka yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, apalagi yang kita bisa belajar dari Santa Rita? Kesalehan hidupnya. Nah, kesalehan hidupnya. Kesalehan hidupnya yang saya tulis ini adalah Santa Rita seseorang yang hidup tanpa dendam. Walaupun begitu banyak hal yang ia alami, penolakan ataupun permusuhan ataupun segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, Santa Rita tidak pernah mendendam ya. Bahkan selama dia hidup di biara, ia menjalankan tugasnya dengan setia, dan tentu sakramen menjadi sebuah hal yang penting bagi Santa Rita. Maka bagi Santa Rita dikatakan ia tidak pernah absen untuk menerima sakramen apapun sampai ia mati. Ini baru singkat tentang bagaimana rasa cinta Santa Rita bagi Allah. Bagaimana kita bisa melihat salib? Oke, seperti yang saya katakan tadi, salib Santa Rita itu banyak ya. Pertama, perjodohan yang dipaksakan ya, yang bertolak belakang dengan keinginan hatinya. Yang berikut, salib yang harus dia pikul adalah kekejaman suaminya ya. Suaminya yang seorang yang jahat, tidak setia, suaminya yang begitu banyak musuh, bahkan Santa Rita pun mengalami apa ini istilahnya kita KDRT dari suaminya, sering menganiaya dia. Tetapi Santa Rita melihat itu salib itu sebagai cinta, dan cinta itu dia wujudkan dalam sebuah doa. Ya, kita juga melihat bahwa ternyata walaupun ia dianiaya oleh suaminya, pembunuhan dan kematian suaminya itu meninggalkan sebuah luka dan kepedihan bagi Santa Rita. Ya, bahwa mungkin bagi banyak orang ketika ia mengalami penganiayaan dari suaminya dan suaminya meninggal, mungkin dia mengalami sukacita karena ia terbebas dari suaminya lagi. Tapi bagi Santa Rita tidak. Pembunuhan dan kematian suaminya bagi dia adalah sebuah penderitaan karena ia kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya. Terus salib yang berikut ada bagaimana ia melawan sebuah keinginan dendam dari kedua putranya atas pembunuhan ayahnya. Ya, salib ini yang harus ia pikul, bahwa setelah kematian suaminya, ia harus berhadapan dengan kedua putranya.
Dan salib yang berikut lagi ketika ia harus mengalami kematian putranya. Salib berikut yang harus dia pikul adalah penolakan biara untuk dia untuk masuk ke dalam biara. Bahkan penantian itu sangat lama ya, sangat lama, hampir 3 tahun penantian untuk masuk. Tapi ia tetap setia ya, ia tetap setia kepada kerinduan untuk menjadi seorang biara. Dan tentu salib yang berikut yang ia terima adalah stigmata ya, luka di keningnya. Itu adalah penderitaan Yesus yang ia alami sendiri selama 15 tahun. Dan akhirnya Santa Rita meninggal sekitar umur 70-an, 76 tahun ketika ia terbaring oleh karena sakit TBC. Ini ada beberapa peristiwa cinta dan salib yang ia alami. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Santa Rita? Oke, kita harus melihat hal yang paling penting adalah apa sih primary goals, apa sih yang kita bisa belajar dari spiritualitas Santa Rita. Oke. Pertama, spiritualitas yang paling penting yang kita bisa belajar adalah kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Sejak kecil, dia memiliki untuk menjadi religius di dalam hatinya, walaupun orang tuanya menolak. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Bahwa kita harus senantiasa terus mempunyai kerinduan yang sama, kesetiaan yang sama, ketekunan yang sama, keinginan yang sama, harapan yang sama untuk selalu berjumpa dengan Allah, walaupun kita selalu mengalami penolakan atau mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Ya, mungkin kadang kita cepat putus asa ketika kita mengalami penganiayaan atau mengalami penolakan, atau mungkin kita dibenci, atau mungkin kita merasa dihina. Lalu kita mudah untuk meninggalkan Tuhan, atau mungkin hidup kita menjadi tidak berarti lagi bagi Tuhan. Tetapi kita bisa belajar dari Santa Rita bahwa ketekunannya untuk terus berjumpa dengan Tuhan, ketekunan untuk setia dengan Tuhan itu tidak pernah mati. Yang berikut, orang tua, kita harus belajar pada orang tua Santa Rita. Mereka adalah orang-orang yang begitu setianya dan tekun kepada Allah. Pengajaran mereka itu berbuah hasil dalam diri Santa Rita. Apa yang kita bisa belajar dari spiritualitas hidup dari keluarga Santa Rita ini? Bahwa orang tua menjadi peranan penting, ya, peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan iman seorang anak. Ya, kadang kita ingin mengajari seorang anak tentang berdoa, tetapi kadang kita sendiri tidak tekun berdoa. Kadang kita ingin mengajari anak untuk memahami, untuk mencintai sakramen, tetapi kadang-kadang kita tidak mencintai sakramen. Saya kadang berjumpa banyak dengan orang-orang yang bagi saya anggap apakah ini lelucon atau apa. Ada yang mengatakan begini kalau sakramen pengakuan, Pastor, saya tidak mau mengaku dengan pastor, saya mengaku langsung dengan Tuhan. Oh gitu. Kadang-kadang saya menjawab mereka hanya dengan canda. Ya sudah, kalau memang ingin mengaku dengan Tuhan, ya nanti kalau anak ibu atau bapak menikah, langsung Tuhan saja yang berkati. Kalau ibu sendiri nanti sakit dan ibu ingin menerima sakramen perminyakan, langsung minta Tuhan, jangan minta pastor. Atau mungkin cucu ibu, cucu bapak ingin menjadi Katolik dan dibaptis, jangan minta pastor untuk dibaptis, minta langsung Tuhan. Waktu mungkin ibu atau bapak meninggal, jangan minta pastor yang misa, suruh Tuhan datang turun misa. Saya kadang-kadang bercanda begitu. Kadang-kadang seperti ini, ya, kita ingin mengajari seorang anak tentang sakramen, tapi kadang ada juga kita juga menolak. Nah, kita tidak sejalan dengan sebuah prinsip dari sebuah ajaran gereja. Jadi penting orang tua harus menjadi contoh dan teladan bagi anaknya. Yang berikut, Santa Rita adalah seorang putri, istri, ibu, janda. Tetapi ia adalah seorang religius yang bersinar karena kekuatan doanya,
imannya, kasihnya kepada Tuhan. Ini bagi saya dan bagi kami keluarga Agustinian, ini sangat menarik ketika kami belajar dari seorang Santa Rita. Ia mengambil begitu banyak peran dalam hidupnya sebagai seorang anak yang terus setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, sebagai seorang istri yang tetap setia kepada suaminya yang walaupun dianiaya, dan tetap setia kepada Tuhan. Dia seorang ibu ya, yang walaupun ia mengalami begitu banyak penderitaan oleh karena suaminya, ia tetap setia untuk merawat suami dan anaknya. Ia adalah seorang janda yang walaupun kehilangan orang yang ia cintai, ya, tetapi ia tetap setia kepada Allah dan kepada kerinduannya untuk menjadi seorang biara. Dan ketika ia menjadi seorang religius, kesetiaan ini tidak pernah luntur. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang setia sampai akhir, dia yang akan selamat. Ini menarik bahwa keselamatan itu berawal dari sebuah kesetiaan, sebuah ketekunan, supaya memperoleh sebuah kekuatan iman. Kekuatan iman inilah yang membawa kita untuk semakin setia untuk berjalan pada jalan Tuhan. Yang berikut, karya Santa Rita de Cassia terutama didasarkan pada ajaran tentang iman dan ketekunan yang merupakan kunci dalam hidupnya dan dalam pendekatannya kepada Kristus. Berkat dia, orang percaya saat ini juga mengetahui bahwa melalui doa mereka dapat memperoleh rahmat dan mujizat Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya 1 tahun itu bekerja di Capella Reliqui. Saya melihat bagaimana ribuan orang itu selalu datang untuk mencari, untuk berdoa dengan perantaran Santa Rita. Ya. Saya dari pagi sampai malam itu tiada henti, tidak pernah keluar, selalu berada di Capella Reliqui. Dan bagaimana saya melihat orang yang datang ya untuk berdoa dengan perantaran Santa Rita. Dan begitu banyak mujizat yang terjadi. Begitu banyak mujizat yang terjadi. Dan bagi saya hampir semua orang menerima mujizat yang sama dari Santa Rita. Yang sakit disembuhkan, semua harapan mereka itu semua dikabulkan oleh Tuhan. Bagi saya Santa Rita itu seseorang yang sangat luar biasa bagi kami keluarga Agustinian, dan itu bagi orang-orang yang mempunyai devosi khusus kepada Santa Rita de Cassia. Oleh karena ya dikatakan Saint of Impossible, segala sesuatu itu menjadi ada, menjadi terbukti, diberikan oleh Allah itu dengan perantaraan Santa Rita. Doa Santa Rita itu sangat luar biasa, tentu juga menuntut juga doa-doa dari kita supaya kita juga mengalami kasih setia Allah melalui perantaraan Orang Kudus di dalam diri Santa Rita, ya. Dan kebetulan Indonesia bukanlah tipe orang-orang yang devosinya tinggi kepada Orang Kudus, ya. Beda ketika saya berada di Filipina, bagaimana saya melihat bagaimana orang Filipina itu mempunyai devosi rasa cinta yang luar biasa kepada Orang Kudus, ya. Mereka berani untuk memberikan waktu mereka, harta mereka, hidup mereka itu untuk dalam sebuah devosi yang sangat luar biasa. Itu yang saya alami ketika saya berada di Filipina. Mereka itu tidak pernah merasa bahwa mereka tidak punya waktu. Mereka merasa bahwa harta mereka itu tidak pernah habis karena mereka selalu memberikan yang terbaik, ya, terbaik bagi Tuhan. Bahkan apa yang mereka miliki, entah itu uang, entah itu emas, entah itu apapun, mereka berani untuk mempersembahkan kepada Allah dengan perantaraan orang-orang kudus. Sehingga ketika saya di sana, di dalam peti Santa Rita, di dalam yang replika Santa Rita, itu begitu banyak emas dan juga ya hal-hal yang lain yang mahal-mahal di dalam petinya yang dipersembahkan oleh umat sebagai rasa syukur dan terima kasih mereka atas doa-doanya yang terkabul. Sangat banyak ya. Oke.
Setelah itu kita lewat-lewat aja ya. Pelajaran hidup orang kudus yang kita bisa lihat dari Santarita. Ya, pertama, saya memberikan judul Plan for Salvation. Ya, bahwa setiap orang beriman harus mempunyai sebuah rancangan hidup, sebuah rencana hidup ke arah keselamatan. Ini paling penting. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita rajin ke gereja? Untuk apa kita rajin beribadah? Untuk apa kita rajin untuk bersedekah? Untuk apa kita hidup damai? Karena kita mempunyai sebuah rancangan untuk keselamatan. Itu hal-hal yang paling penting. Dan apa yang kita bisa lihat dari orang kudus? Pertama, rancangan pertama untuk sampai kepada keselamatan itu adalah iman. Iman adalah pengakuan kita akan Allah yang kudus, Allah yang menyelamatkan, Allah yang telah memberikan kita hidup baru. Itu yang paling penting. Yang paling pertama adalah kita harus mempunyai iman. Ya. Ketika kita mempunyai iman, kita mempunyai dasar akan pengakuan kita kepada Allah. Setelah kita mempunyai iman, setelah kita menerima Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita harus hidup di dalam iman itu. Dan di dalam gereja, kita mempunyai sakramen. Apa artinya sakramen, Bapak Ibu? Sakramen adalah tanda kehadiran Allah yang ingin menguduskan manusia. Maka setiap kali kita mengambil bagian dalam sakramen, kita sedang melibatkan diri kita dalam rahmat Allah yang ingin menguduskan kita. Saya ambil satu contoh. Sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah tanda kehadiran Allah yang ingin menguduskan pasangan suami dan istri. Dan ketika suami dan istri menerima sakramen perkawinan, maka suami atau istri telah menjadi sakramen itu sendiri. Yang berarti suami adalah tanda kehadiran Allah yang ingin membawa kekudusan bagi pasangannya, istrinya. Sebaliknya, istrinya adalah sakramen itu sendiri yang menjadi rahmat ilahi Allah yang ingin menguduskan suaminya. Maka setiap sakramen juga, sakramen yang kita terima setiap hari atau setiap minggu, itu mempunyai makna yang sama, di mana Allah datang ingin menguduskan manusia. Maka sering-seringlah mengambil bagian dalam sakramen, Bapak Ibu ya. Sering-seringlah ya, tapi jangan sering menerima sakramen perminyakan saja. Jangan sampai seminggu perminyakan, jangan. Tapi sakramen-sakramen yang bisa sering kita terima seperti sakramen ekaristi, sakramen pertobatan, itu kalau sering kita terima, itu suatu hal yang luar biasa. Kita sedang berjalan pada kekudusan. Lalu ketika kita sudah mengambil bagian dari sakramen, kita sudah menerima rahmat kekudusan, apa yang kita harus lakukan untuk sampai kepada salvation, keselamatan itu? Kita harus hidup sebagai seorang pelaku dari firman. Ini yang paling penting, ya. Pelaku dari firman. Firman yang kita terima dalam kitab suci adalah ungkapan Allah. Itu adalah kata-kata Allah. Itu adalah hidup Allah. Itu adalah karya Allah. Dan karya Allah atau firman Allah ini tetap hidup selama-lamanya, ya. Kitab suci adalah firman Allah yang hidup. Maka tugas kita sebagai orang yang telah menyatakan pengakuan kita kepada Allah adalah untuk menghidupkan firman Allah itu di dalam hidup kita. Maka Santo Yakobus mengatakan, iman yang kita terima itu harus disertai dengan sebuah perbuatan yang nyata. Apa yang kita butuhkan di sini adalah menjadi seorang pelaku firman. Itu yang paling penting, ya. Untuk sampai memahami bagaimana firman Tuhan yang kita baca dalam kitab suci menjadi benar-benar hidup di dalam diri kita adalah kita harus menghidupkan firman itu sebagai seorang pelaku firman. Ya. Yang berikut, langkah selanjutnya, pelaku firman ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus berjalan bersama Roh Allah. Ia harus didasarkan pada bimbingan Roh Allah. Maka seorang pelaku firman, dia harus setiap hari memperbaharui dirinya di dalam roh. Itu yang paling penting. Mengapa?
Sebab roh yang diutus Bapa melalui Putra adalah roh yang akan selalu menuntun manusia untuk memahami misteri cinta Allah, untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Maka mengapa Roh Kudus adalah roh yang menguduskan, ya. Jikalau Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan, Allah Putra adalah Allah yang menebus, maka Roh Kudus adalah Allah yang menguduskan, Allah yang menyucikan, ya. Maka pelaku firman itu harus terus diperbarui untuk hidup di dalam roh, ya, hidup di dalam roh. Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia itu mengingatkan kita bahwa kita sudah mati, ya. Kita sudah mati, tetapi kita bangkit kembali oleh Allah untuk diperbaharui di dalam roh. Kita yang mati oleh dosa dihidupkan kembali oleh Allah di dalam roh. Maka kita bukan hanya dibaptis dengan air, tetapi kita dibaptis oleh roh. Untuk apa? Untuk memahami rahmat ilahi Allah yang hidup di dalam diri kita. Maka hidup setiap hari itu harus diperbaharui terus. Seorang pelaku firman harus diperbaharui terus-menerus hidup di dalam roh. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah roh. Ya, ada berapa buah roh? 9 buah roh. Supaya kita mampu berkata-kata sesuai dengan buah roh yang kita hasilkan, ya. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan bagaimana seseorang bisa mengungkapkan bahasa roh itu bukan dengan kata-kata, ya. Saya sering mendengar orang mengatakan dia bisa berbicara bahasa roh dengan bahasa yang tidak mengerti. Saya katakan Allah akan memperbaharui iman orang dengan bahasa roh, bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, supaya manusia bisa mengerti tentang kehendak Allah di dalam hidup. Allah itu bukan membuat manusia untuk bingung dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa memahami bahwa seseorang telah berbahasa roh dari buah roh. Ketika seseorang menghasilkan buah roh, yaitu pertama kasih, maka ia sudah mampu berbahasa roh. Ketika ia menghasilkan buah roh, yaitu kebaikan, kelemah lembutan, ya, kedamaian, kesejahteraan, pengontrolan diri, ia sudah berbahasa roh, ya. Itu yang paling penting. Jangan berbahasa roh hanya ketika kita ada di persekutuan doa, ya. Ketika kita hadir di persekutuan doa, lalu sangat luar biasa, ya. Kita memuji Allah, kita katakan kita bisa berbahasa roh. Tetapi ketika kita pulang rumah, kita tidak bisa menjaga kedamaian, tidak ada kelembutan, tidak ada kasih, maka sesungguhnya kita telah membohongi roh Allah. Karena roh itu harus dinyatakan dari buah-buah yang kita hasilkan. Dan yang terakhir, ya, tujuan dari sebuah keselamatan, tujuan dari sebuah perjalanan iman adalah keselamatan, yang saya sebut dengan santo atau santa. Kekudusan, tujuan akhir dari hidup manusia adalah kekudusan dan keselamatan. Surat pertama Rasul Petrus dalam bab 1 ayat 9 dikatakan bahwa akhir dari tujuan hidup kita yang kita capai itu adalah keselamatan. Dan keselamatan itu, ya, ketika kita mengalami kekudusan di dalam Allah. Oleh karena apa? Kita hidup di dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam karya Allah. Kita hidup dalam semua peristiwa-peristiwa Allah. Ini hal yang paling penting, ya. Jadi saya mengatakan plan for salvation, ya, ketika kita berjalan sampai pada akhirnya, yaitu kita memperoleh keselamatan. Kalau kita tidak punya plan for salvation, maka kita tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Ya, atau yang kita sebut santo atau santa. Santo atau santa artinya kudus. Maka kita semua punya cita-cita, kita mengharapkan bahwa kita juga menjadi orang kudus di hadapan Allah, ya. Nah, walaupun kita tidak dikanonisasi, kita tidak istilahnya gereja tidak perlu harus menyelidiki kita apakah kita, tidak penting. Yang paling penting bahwa kita benar-benar hidup di dalam kekudusan. Yang menyatakan kita kudus itu adalah mata Allah, hati Allah, jiwa Allah. Ya, itu yang paling penting. Kalaupun gereja mengakui akan kekudusan kita, itu adalah nilai plus bagi kehidupan gereja supaya kita bisa menjadi contoh kehidupan bagi orang lain. Tetapi paling tidak bahwa kita menjadi kudus dan kita memperoleh keselamatan di hadapan Allah.
Yang berikut, sumari. Iman harus hidup di dalam lingkaran rahmat Allah. Ya, iman harus hidup dalam lingkaran rahmat Allah. Banyak orang yang mengakui diri sebagai orang beragama, tetapi ia tidak hidup dalam sebuah lingkaran rahmat Allah. Mengapa? Orang-orang ini kita bisa lihat dalam lingkungan kita, sekitar kita, dalam dunia kita, dalam negara kita. Mereka hidup sebagai orang beragama, tetapi tidak dalam lingkaran rahmat Allah. Mereka mencaci maki orang lain, mereka mengkafir-kafirkan orang lain, mereka menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka iman harus hidup dalam lingkaran rahmat Allah, agar seseorang mampu menjalankan firman Tuhan yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus agar manusia mencapai kekudusan dan akhirnya mengantar manusia kepada keselamatan. Inilah hal yang paling penting dari sumari kita. Bahwa iman yang kita miliki harus hidup selalu dalam lingkaran rahmat Allah. Berarti kita berada di dalam rahmat Allah. Ketika kita sudah di luar dari rahmat Allah, kita di luar dari sakramen Allah, maka kita tidak memiliki, tidak mengalami lagi pembaharuan atau hidup di dalam bimbingan roh. Ini hal yang paling penting dari akhir dari permenungan kita malam hari ini. Dan apa yang kita bisa lihat dari Santa Rita, itulah yang ia alami. Ia alami hidup itu harus punya plan, ya. Itu harus mulai dari awal sampai akhir. Santa Rita meninggal tanggal 22 Mei. Maka perayaan Santa Rita dirayakan setiap tanggal 22 Mei. Dan kami dalam Biara Agustinus, kami memberikan devosi kepada Santa Rita itu dilakukan sepanjang tahun. Setiap hari Kamis kami berdevosi kepada Santa Rita. Setiap hari Kamis. Setiap hari Senin kami devosi kepada Santo Nicholas Tolentino sebagai pelindung bagi yang berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Hari Selasa bagi Santa Monica, ya. Hari Rabu Santo Yosef, hari Kamis Santa Rita, hari Jumat kepada seorang frater yang meninggal muda dan kita eluji Kemel, hari Sabtu kepada Santa Pramaria, dan hari Minggu kita juga devosi kepada Santo Agustinus, walaupun itu adalah hari khusus, ya. Santa Rita adalah pelindung bagi kasus-kasus yang sangat mustahil, bagi pernikahan yang sulit, pelindung bagi wanita yang dilecehkan, terutama bagi para istri atau para ibu, ya. Dia dikanonisasi pada tanggal 24 Mei tahun 1900, ya. Ini Santa Rita. Oke, Bapak Ibu, itu beberapa poin saja. Jikalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak mengerti, mari kita cari bersama-sama. Dan saya harapkan semoga Bapak Ibu sudah sebelum ini sudah membaca tentang Santa Rita, sehingga punya pengetahuan juga tentang Santa Rita, punya juga pengalaman hidup tentang Santa Rita, sehingga mulai berdevosi kepada Santa Rita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Mungkin ada pertanyaan dan hal-hal yang lain yang bisa kita sharing. Ya, terima kasih Pastor LP. Perenungan malam ini sungguh sangat indah. Kita semakin mengenal Santa Rita yang selama ini tidak kita kenal. Mungkin bagi kita asing, ya, Pastor. Jadi sungguh sangat indah. Saya tidak bisa meringkas waktu kita sudah sangat larut. Saya hanya meringkas sedikit saja, Pastor. Santa Rita adalah Santa Rita yang spesial di Ordo Agustian, Saint of Impossible, dan satu ya dari rangkuman dari Pastor tadi, kita harus mempunyai kerinduan, kesetiaan, ketekunan, harapan untuk berjumpa dengan Allah yang tidak pernah mati. Dan kedua, kita hendaknya menjadi orang tua yang berperanan penting untuk pertumbuhan iman anak-anak kita. Dan
kita harus menjadi seorang yang beriman, yang tetap setia sampai akhir untuk memperoleh keselamatan. Seperti Santa Rita mempunyai plan for salvation yang tadi Pastor katakan, yaitu setiap orang beriman mempunyai rancangan hidup untuk keselamatan, yaitu iman, sakramen, sebagai pelaku firman, dan melakukan pembaharuan iman setiap hari, dan menuju kekudusan dan keselamatan dalam Allah. Dan summary yang terakhir yang Pastor katakan yang harus kita camkan adalah iman harus hidup dalam lingkaran rahmat Allah untuk menjalankan firman Tuhan yang terus-menerus yang diperbaharui oleh Roh Kudus agar manusia mencapai kekudusan dan mengantarkan kita ke dalam keselamatan. Terima kasih Pastor LP. Ini sedikit yang bisa saya ringkas hasil perenungan Pastor pada malam hari ini.